Abraham. Coba baca Luka 16 ayatnya 30 sampai 31. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Mose dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Coba saudara, ada kitabnya Mose dan kitabnya para nabi. Loh, ini perkataannya Tuhan loh saudara. Kok sekarang bilangnya di luar sana yang miliaran orang Taurat itu tidak berlaku? Kemudian sih Taurat itu tidak berlaku. Coba ya, dari namanya keluar dari Misraim sampai zaman Yosua itu diperkosa nggak namanya Taurat ini? Siapa yang memperkosa? Imam. Coba baca Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserang dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Coba sampai ke Yohanan bukan Yohanes ini ya. Jadi Yohanan namanya. Sampai zaman Yohanan ini diserong diperkosa saudara ya. Coba ya. Makanya kalau baca juga Luka 16 ayatnya 17 ini. Ini kan dicatat oleh nelayan-nelayan ini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum. 16 bukan 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut menggagahi, memperkosanya dan lain sebagainya. Ini manusia ini. Maka dia bilang kalau aku baca namanya Matius 23 sana, hai kamu ahli-ahli Taurat, pembuat kejahatan, nyala kau pembuat kejahatan. Maka dia bilang, hai kamu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, membuat kejahatan. Mereka memperkosa, memutarbalikkan namanya hukum-hukum Tuhan ini. Ya, banyak orang mati konyol. Ya. Mari kita lihat sekarang ini masalah Pesak ini. Ya, coba baca Injil Yohanan. Injil Yohanan, apa benar namanya Yesua itu mati Jumat? Apa benar? Coba baca Yohanan 18 ayatnya 28. Maka mereka membawa Yesua dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Pesak. Hendak makan Pesak. Jadi mereka ini tidak masuk lagi di pengadilan karena mereka mau masuk Pesak. Jadi matinya Yesua itu hari apa? Tanggal berapa? 13. Ya. Pasti tanggal 15 karena mereka tidak mau masuk dalam pengadilan karena mereka mau makan Pesaknya tanggal berapa? 14. Matinya tanggal 13. Matinya tanggal 13, ya. Makanya kan pada waktu namanya orang Israel masuk dalam rumah, Yosua juga masih masuk dalam kump. Makanya kita hitung nanti benar nggak 3 hari, 3 malam, 3 hari. Kita buktikan nanti. Terus, ya 39 ayat 39. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Pesak aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Ya. Jadi ada kebiasaan setiap Pesak itu untuk membebaskan. Ya. Tadi mereka bilang kami tidak mau masuk karena mereka mau masuk makan Pesak. Itu kan tanggal 14 malam. Jadi 14 malam itu awal ya mereka makan Pesak. Ya, akhirnya makan daging domba lah seperti yang diperintahkan Mose. Terus lanjut. Yohanes 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Pesak, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Jadi hari itu adalah hari persiapan. Hari persiapan itu tanggal berapa? 13. Apa yang dipersiapkan? Yang dimaksud hari persiapan itu apa yang dipersiapkan? Domba. Inilah yang dia katakan tadi, ambillah domba ini dari tanggal 10 sampai namanya tanggal 14 ya.
Jadi dipersiapkan domba-domba itu kalau ada yang sakit dan luka dan lain sebagainya kan dipisahkan. Tidak boleh itu namanya hari persiapan, ya. Jadi hari persiapan itu domba-domba namanya dibunuh. Nah, Yosua sendiri pun pada waktu dijatuhkan hukuman itu adalah hari persiapan. Mari kita buktikan. Ya, ini saya selidiki kitab suci ini kan 153 ini ya memang sudah 153 kali ini saya baca ini, ya. Yohanan namanya 19 ayatnya 31 coba dibaca. Perhatikan baik-baik khususnya namanya ayat 31 ini. Baca. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Coba bayangkan aja, hari itu adalah hari persiapan supaya mayat ini tidak tinggal namanya di salib ini, karena mereka mau masukin namanya Sabat. Kalau hanya Sabat di situ tidak baca keseluruhan, inilah yang ditipu sekarang. Seolah-olah itu Sabat Minggu. Ini sudah ngawur, ya. Ini sudah ngawur, ya. Kalau baca selanjutnya, coba baca selanjutnya tadi. Yang tadi loh 31. Ulang deh. Ayat 31 dong, Neng. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Karena hari Sabat itu hari besar. Hari Sabat besar itu bukan diarahkan kepada namanya Sabat mingguan, tapi ini adalah namanya Pesak, saudara. Inilah yang dipelintir. Yang diperkosa. Makanya adalah namanya Jumat Agung, saudara. Ini ngawurnya ngawur betul. Siapa yang melakukan ini sudah dari generasi ke generasi, saudara. Korbannya terlalu banyak. Korbannya banyak. Miliaran orang mati sia-sia. Ini kan ajaran Katolik. Karena awal dulu penyimpangan itu 325 itu, itu mulai menyimpang ini. Akhirnya penyimpangan dari generasi ke generasi, pengikutnya banyak sekali di dunia, ya, miliaran. Tapi sekarang sudah tidak miliaran lagi, ya, karena orang bingung. Akhirnya apa sekarang? Eropa sekarang itu tinggal 30%. Terus kemana ini mereka ini yang 70%? Sudah ateis sudah, ya. Mau di Amerika, mau Inggris, mau Belanda, mau Prancis, itu sudah Kristennya sudah kecil sekali. Kalaupun ada Kristen itu sudah batuk-batuk itu, ya, yang sudah hanya pergi ke rumah ibadah, sudah nganga-nganga saja. Karena begitulah, ya. Kalau orang itu yang pergi minggu saja pun sudah salah. Yang penting datang bawa kitab suci, nganga-nganga di situ, selesai. Ikut sajalah. Kan itu kan Pak Pendeta itu kan dia punya titel. Kalau lu punya titel ajaran yang benar, tidak nyimpangin orang, ini nggak ada masalah. Tapi ini kan ada ancamannya. Mari kita lihat nanti ancamannya. Ya, 42 ayatnya 42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yosua ke situ. Jadi pada hari itu adalah hari persiapan tadi yang dombanya mati, Yosua juga mati. Mau masuk namanya tanggal 14 itu mereka di Yosua mengukur. Ya, orang Israel itu ada dalam rumah itu tidak boleh keluar sampai pagi. Mari kita lihat. Benar nggak? Benar-benar 3 hari 3 malam, ya. Matinya hari apa? Matinya hari Rabu. Karena jam 3 itu putuslah nyawanya, ya. Jadi hari persiapan itu pada waktu domba-domba nanti dibunuh, Yosua juga mati di kayu salib jam 3. Matilah dia, putus nyawanya. Akhirnya
pergilah minta izin kepada namanya Pilatus. Mungkin dari gunung tadi ini Golgota ke namanya Pilatus itu kan ada jarak, ya toh? Tidak langsung namanya jam 3 itu diturunkan karena minta dulu surat izin. Datang surat izin itu kurang lebih lah mungkin jam 4 atau setengah 5 baru turunkan namanya Yesua itu di kapan mau masuk tanggal 14 itu, tanggal 11 awal karena malam itu Yesua dikubur. Mari kita lihat nanti 3 malam 3 hari enggak. Dia tidak pernah mati Jumat, dia tidak mati juga Kamis, tapi matinya hari Rabu, matinya Rabu. Ya, makanya dia bilang, saya tidak berikan tanda kepada mereka, hanya saya kasih tanda sama mereka seperti namanya Yona. Yona itu ada di perut ikan 3 malam 3 hari. Ya, sama juga nanti anak manusia itu ada di perut bumi. Halo, ada di perut bumi 3 malam 3 hari. Tanggal 14 itu kan malam kan? Yesua lah masuk dalam perut bumi. Ya, jadi hari Kamis itu Yesua masuk ke bumi malam itu. Oke. Hari tanggal 14 terdiri dari apa? Malam dan siang. Ya, kita hitung. Ya, dia masuk dalam perut bumi itu 1 malam, 1 siang tanggal 14. Mari lagi kita ke Jumat lagi. Jumat itu terdiri dari Jumat itu tanggal berapa? 15. Ya, karena roti tidak beragi loh ya. Tanggal 15 itu ada 1 malam 1 hari. Berapa? Berarti berapa? 2 malam 2 hari. Kita terus lagi ke apa? Sabtu. Sabtu itu kan terdiri dari 1 malam 1 hari. Jadi berapa malam? 3 malam 3 hari. Kenapa saya bilang itu 3 malam 3 hari? Karena murid-muridnya pagi-pagi sekali hari pertama. Jadi minggu itu bukan hari ke-7 loh ya. Minggu itu adalah Ahad, hari pertama. Jadi minggu itu karena bahasa Portugis itu 1 hari pertama kan gitu. Kuburannya sudah kosong, gak ada lagi mayatnya, kan gitu kan? Jadi sesuai dengan perkataannya dia anak manusia ada di perut bumi itu 3 malam 3 hari, benar nggak? Nah kalau misalnya dia mati Jumat, ya ini kan katanya sekarang ini yang Jumat ini kan miliaran betul ini, ya nggak ada tandingnya dengan kita deh, miliaran. Mari kita lihat nanti kalau dia Jumat mati, dia Jumat mati kan sore mereka mengatakan dia mati Jumat kan, Jumat Agung, ya berarti kalau dia dikuburkan berarti hari Sabtu nggak, ya dikubur hari Sabtu, masuk perut bumi kan hari Sabtu. Sabtu itu terdiri dari apa? 1 malam 1 siang. Ya. Oke lah, kita mau ikutin saja alur pikiran mereka, kita ambil lagi sajalah apanya tanggal 15 itu atau hari pertama itu, ya 1 malam 1 hari. Jadi 1 harinya itu kan pagi-pagi kan, berarti berapa? 2 malam 1 hari. Terus kemana 2 hari 1 malam? Tidak? Ini kejahatan. Tapi mereka tidak merasa jahat. Makanya pada waktu tahun 2000 itu saya baca kitab suci ini, kenapa jadi begini? Ya. Sesudah orang-orang tahu bahwa ini nama-nama ini, nama Tuhan ini bukan Yesus, tapi bernama Yesua, Yahweh-Shua. Tulisannya Yod He Waw Sin Ayin. Ya. Yahweh-Shua. Sama persis nama-nama namanya Yesua ben Nun. Yesua ben Nun itu tulisannya sama namanya Yesua, Yod He Waw Sin Ayin. Apa yang terjadi? Kalau kita baca namanya abdinya Mose itu Yesua ben Nun, ya, Yesua ben Nun. Kalau kita baca nanti di Nehemia namanya 8 sana, baru kita tahu bahwa penyimpangan ini dari kata Yah tadi itu dirubah jadi Yesua. Akhirnya kalau kita baca di Nehemia di sana tidak namanya tidak Yesua lagi, bernama siapa? Yesua ben Nun. Kan di pertentangan saudara. Zekaria
Hagai maupun Zekaria tulisannya masih Yeshua menurut, sedangkan Esra dengan namanya Nehemia tulisannya Yesus. Inilah yang berkembang-kembang. Akhirnya pada waktu dulu itu mereka sebut dia Yeshua. Lari ke Yunani bernama Yesus. Ya, itulah supaya gampang katanya. Yang paling parah lagi, bukan saja namanya Tuhan diganti dengan termasuk nama-nama orang ini. Ini kejahatan yang luar biasa. Tapi tidak pernah merasa jahat. Ya, nama-nama orang ganti dulu. Coba kalau kamu baca tadi kitab suci yang tahun 66, itu bukan namanya Yohanes. Cari namanya cetakan Indonesia, Lembaga Kitab Indonesia, itu bukan namanya Yohanes. Siapa namanya? Yahya. Ya. Jadi yang terjemahkan oleh namanya Abdul Munsi ini, ya, Yahya. Salomo itu tiga tulisannya dulu Salomo. Apa tulisannya? Sulaiman. Ya. Coba yang terjemahkan kitab suci ini adalah orang Muslim. Bernama siapa? Abdul Munsi. Juru tulisnya namanya siapa? Stanford Raffles. Stanford Raffles itu adalah ada seorang yang mana? Inggris ini. Inilah yang sampai saat ini dibiarkan semua nama ganti, termasuk juga peraturan-peraturan Tuhan. Dan tidak diketemukan di dalam maupun rasul-rasul ini kan untuk memindahkan namanya Pesak ini tidak pernah ada. Tidak pernah ada ajaran di dalam ini. Kenapa tiba-tiba ada Jumat Agung? Kan begitu, ya? Ada Jumat Agung, ada namanya Minggu, ada namanya Natal. Ini ajaran siapa? Ajaran dari Tuhan atau ajaran manusia? Ya? Saya mengatakan karena saya teliti kitab suci ini 22 tahun. Ya. Kan gitu. Kalau engkau baca di sana Kisah Para Rasul 20 ayat 6 coba dibaca. Ya. Kisah Para Rasul, ini Kisah Para Rasul ini 20 ini sudah berakhir semua pelayanan namanya Rasul Saul mau kembali ke Yerusalem itu. Ya. Kembali Yerusalem ditangkap dan dipenjara, dibuang ke Roma. Ya, selama 2 tahun di Roma sana berakhir semua pelayanannya dia. Tapi apa yang dia lakukan dan apa yang dirayakan oleh Rasul Saul? Apakah dia rayakan di sana itu Jumat Agung atau namanya roti tidak beragi? Coba baca. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Jadi mereka merayakan namanya roti tidak beragi. Itu tidak beragi. Roti tidak beragi itu juga disebut namanya Pesak. Coba baca Lukas 20 ayatnya. Ayat 1. Pada suatu hari ketika Yeshua mengajar orang banyak di bait Tuhan dan Luka 22. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Pesak sudah dekat. Hari raya roti tidak beragi yang disebut juga Pesak sudah dekat. Ya. Jadi namanya rasul-rasul ini tidak pernah mengajarkan yang lain, tidak pernah ada namanya Jumat Agung, tidak pernah diajarkan itu. Ya. Makanya sampai saat ini pun tidak ada yang mau menerima itu. Ya. Coba saudara, kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Ya. Apakah ada ancaman enggak kalau kau keliru, kalau kau tidak ikuti namanya Pesak, hukumnya Tuhan tadi ada ancamannya enggak? Halo? Tadi kan dia bilang hukum mati kan? Ada orang yang tidak merayakan Pesak dengan sengaja dia abaikan ini hukuman mati. Kalau engkau baca juga 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 31 coba dibaca benar-benar itu, ya. 1 Korintus 11 ayatnya 23 sampai 31. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yeshua pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Banyak orang lemah sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kenapa sekarang ini luar biasa, saudara? Dia datang di bumi ini menanggung penyakit kita, saudara. Kenapa orang sekarang ini banyak orang yang mati tidak karu-karuan? Gitu? Penyakit, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka gitu. Apakah Tuhan itu tidak sanggup? Kalau engkau benar-benar menyimpang dalam hukum-hukum ini, ada sanksinya. Apa? Penyakit, laparan, perang, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Ya? Makanya suatu saat nanti Tuhan ini akan menghukum dunia ini. Kalau engkau baca sana, Yesaya 24 ayatnya 5, coba baca ini. Ya? Kalau engkau baca dari 1 sampai 5, tapi baca saja 5 ini, akhir ini. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Atau kau dari 1 sampai 5, coba dipercepat. Sesungguhnya Yahweh akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka setiap nasib rakyat, demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Yahweh yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian. Melanggar undang-undang, merubah namanya ketetapan, saudara. Ya. Makanya sudah dinubuatkan namanya Daniel sana. Kalau engkau baca Daniel 7 di sana, bagaimana mereka ini merubah namanya undang-undang. Siapa yang merubah undang-undang ini? Ya, halo. Ya? Dia adalah namanya Roma ini yang merubah namanya undang-undang, termasuk namanya apa? Waktu. Ya. Waktunya Tuhan itu dari petang ke petang, dirubah oleh namanya Roma ini, akhirnya jadinya apa? Tengah malam ke tengah malam, sudah. Ketentuan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu, ya, jadilah petang, jadilah pagi. Itu ketentuan Tuhan. Ya. Makanya Daniel 7 di sana sudah dinubuatkan, ya, bahwa suatu saat nanti hukum ini dirubah, maupun juga waktu. Ya. Akhirnya apa? Berubahlah hukum sekarang ini. Disuruh namanya Sabat, mereka bilang minggu. Disuruh namanya pondok daun, mereka bilang apa? Natal. Disuruh namanya Pesak, mereka bilang apa? Jumat. Inilah yang dinubuatkan oleh namanya siapa? Daniel, ya, akan merubah waktu dan hukum. Ini nubuatan tergenapi, saudara. Ya, coba marilah engkau merenung baik-baik ini, ya. Sehingga Pesak ini engkau tidak abaikan, karena setetes darahnya Yesua itu, kau bertahan karena nama Yesua itu, akan kau selamat. Khotbah saya kemarin kan saya angkat masalah itu, ya. Bukan saya, tapi Tuhan yang menyuruh, yang bertahan karena namaku akan selamat. Siapa yang dia masuk namanya itu? Karena dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi. Ya. Kaku datang dalam nama Bapakku, kamu tidak terima. Tapi kalau orang lain bawa namanya sendiri, kamu terima. Sehingga dia datang dalam nama Bapaknya. Bapaknya dia adalah
Yahweh. Kenapa dia menghitung nama Bapakku? Karena dia pakai namanya tubuhnya Israel. Israel itu adalah anak Tuhan, ya. Jadi Israel itu anak Tuhan, ya. Jadi dia menyamar di bumi ini, dia datang di bumi ini, ya, pakai namanya tubuhnya Israel. Jadi menyamar jadi anak manusia. Inilah yang digoreng-goreng sekarang itu ada namanya Tritunggal, ya. Coba 3 Tuhannya, ya. Coba akan datang, kita kembali lagi nanti Tuhan yang Esa itu. Shema Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu Esa. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan, Yahweh itu satu. Ya, kalau ahli di mimbar, bukan ahli kitab ya. Kalau di ahli di mimbar, ya, mereka bilang itu Esa, satu kesatu Tuhan. Kalau ahli bahasa memang sekolahnya dia khusus bahasa, Esa itu sama dengan satu. Itu ahli bahasa. Tapi kalau ahli-ahli penipu yang di mimbar ini, dia bilang itu Esa, satu kesatu Tuhan, untuk melegalkan namanya Tritunggal. Nah, sekarang sudah banyak orang yang sudah sadar, dokter-dokter sudah banyak juga yang sadar, mereka terima namanya Tuhannya satu. Mari kita